Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kembali dalam pembelajaran teori bagaimana keperjalanan dan tetap sehat walafiat. Mari sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kalian harapkan yang kalian cita-citakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Bagi anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang tema subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran kali ini SPDP dengan kegiatan mengamati gambar tari Bali dan tari Sumatera. Kalian mengetahui ciri-ciri gerak tari Bali dan tari Sumatera. PKN dengan kegiatan berdiskusi tentang kegemaran. Kalian mengetahui keragaman kegemaran teman sekelasnya beserta manfaatnya. Bahasa Indonesia dengan kegiatan membaca cerita rakyat. Kalian dapat mengetahui cerita rakyat pada suatu daerah dan menuliskan tokoh-tokohnya. Siswa di kelasku berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Masing-masing daerah memiliki keunikan tersendiri. Siswa kelas 4 akan mengadakan pertunjukan seni bersama. Mereka berdiskusi untuk menentukan pertunjukan yang akan ditampilkan. Siswa kelas 4 berasal dari daerah yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Salah satu keunikan suatu daerah terdapat pada tariannya. Setiap daerah memiliki tarian daerah berbeda. Ragam gerak tari dari berbagai daerah juga berbeda pula. Setiap daerah memiliki ciri khas pada gerak tari. Sebagai contoh, ciri gerak tari yang terdapat pada gerak tari Bali dan gerak tari Sumatera. Apa saja ciri-ciri gerak tari Bali dan Sumatera? Mari simak penjelasan Dayu dan Beni berikut. Dayu berasal dari Bali. Dayu menjelaskan mengenai ciri-ciri gerak tari Bali. Amatilah gambar berikut. Tari Bali memiliki ciri khusus. Apa saja ciri-cirinya? Ya, anak-anak, ini terkenal kalau di Bali adalah sergap mata. Jadi matanya bisa memandang secara tajam, ya seperti itu. Bisa bola matanya itu bisa bergerak kanan ke kiri, ke atas, ke bawah, ya, seperti itu. Ciri-ciri gerak tari Bali: gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. Tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, mata juga digerakkan, ya, yang disebut dengan sergap mata. Seperti Bali, Sumatera juga memiliki ciri-ciri khusus dalam gerak tari. Apa saja ciri khusus gerak tari dari Sumatera? Ini berasal dari Sumatera. Ini menjelaskan mengenai ciri-ciri gerak tari Sumatera. Amatilah gambar berikut. Ya, ciri-ciri gerak tari Sumatera. Gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. Gerak tari lebih menekankan pada gerak-gerakan kaki. Gerak lengan tangan, jari leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Keunikan gerak tari yang disampaikan Dayu dan Beni di atas adalah keunikan gerak tari daerah secara umum. Bagaimana keunikan gerak tari suatu daerah secara khusus? Salah satu contoh tari dari Sumatera yaitu tari Saudati dari Aceh. Di samping Saudati juga tari Saman Nanaraya itu dari Aceh. Bagaimana keunikan gerak tari Saudati dari Aceh? Mari simak penjelasan berikut. Saudati adalah tari kelompok yang berasal dari Aceh. Pertunjukan tari Saudati tidak menggunakan iringan berupa alat musik. Iringan tari Saudati berupa nyanyian yang dinampilkan dua orang. Tari Saudati sangat dinamis, langkah maju mundur ke samping kiri dan ke samping kanan, serta lari dengan angkatan kaki tinggi pada tari Saudati dilakukan secara cepat. Hal ini membuat tari Saudati sangat menarik. Tepukan dada menimbulkan suara keras dan dalam, serta jentikan jari bersuara lembut para penarinya membuat tari Saudati menjadi lebih menarik. Kamu telah mengetahui keunikan gerak tari Saudati dari Aceh. Bagaimana dengan daerahmu? Ya, berasal dari daerah manakah kamu? Ya, dari Bali. Jadi contoh, apakah daerahmu memiliki tari daerah? Tari apa yang terdapat di daerah asalmu? Anak-anak, kalau dihitung 30 tarian daerah yang berasal dari Bali. Kalian bisa cari referensinya di internet. Ini bagus sebutkan sebagiannya, yaitu tari kecak, tari barong, tari rejang, tari baris, tari topeng, tari legong, tari puspanjali, tari malarawa, tari kupu-kupu. Tari kupu-kupu dan tari malarawa termasuk kreasi ya anak ya, atau modern ya.
Bagaimana gerak tari yang berasal dari daerahmu? Apa keunikan gerak tari dari daerahmu? Jelaskan. Ya, yang menjadi ciri khas tari daerah Bali adalah seledetan, yaitu gerakan bola mata yang tajam. Ya, yang tajam. Lani dan teman-teman memiliki kegemaran berbeda. Ada teman Lani yang gemar menyanyi, ada teman Lani yang gemar menari, ada juga teman Lani yang memiliki kegemaran lain. Mereka bekerja sama untuk mengadakan pertunjukan seni bersama. Bagaimana denganmu dan teman-teman sekolahmu? Apa kegemaran dan teman-temanmu di sekolahmu? Karena kita daring, kalian bisa mencari tahu, bisa juga WA temannya kegemarannya apa. Ya, ini Pak kasih contoh kegemaran. Ini ada yang menyanyi yaitu Tina, menari Tini, memasak Tania, bermain bola Riko, merawat tanaman Badrun, memelihara binatang Dino, membuat mainan Doni, menulis Riki, menggambar Raka, berolahraga Renal. Ya, ini contoh. Kemudian setelah kamu mengetahui kegemaran dan teman-temanmu, lakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan berikut. Ya, kami bantu menjawab apa manfaat kegemaran bagi dirimu sendiri, yaitu untuk refreshing dan menumbuhkan imun tubuh agar tetap sehat dan bugar. Ya, apakah kegemaran temanmu memberi manfaat untukmu dan lingkungan sekitarmu? Jika ada manfaatnya, sebutkan manfaatnya. Pak Guru, ia dapat membuat lebih semangat dalam berkegiatan positif untuk persiapan meraih cita-cita di masa depan. Kegemaran itu sangat mendukung sekali untuk meraih cita-cita kita anak-anak. Tetapi tentunya kegemaran yang positif. Apakah kegemaranmu mengganggu orang lain? Bagaimana supaya kegemaranmu tidak mengganggu orang lain? Ya, tidak. Karena saat melakukan kegemaran saya di tempat yang sesuai. Ya, jadi tidak boleh, contoh kalian senang bermain bola, tidak boleh di jalan. Ya, harus sesuai tempatnya, yaitu di lapangan. Siswa kelas 4 sepakat untuk menampilkan berbagai gerak tari yang dirangkai menjadi tari kreasi. Mereka akan menggabungkan dengan iringan tari lagu Apuse. Lagu Apuse merupakan lagu daerah Papua. Lagu Apuse dinyanyikan dengan penuh semangat. Tahukah kalian bahwa sikap semangat merupakan gambaran dari kehidupan rakyat Papua? Semangat masyarakat Papua diantaranya dapat dilihat saat mereka berburu dan berperang melawan hal yang tidak baik. Ada cerita rakyat Papua yang menggambarkan semangat perlawanan membela kebaikan. Bagaimana ceritanya? Mari kita baca bersama. Cadara, Panglima Wire adalah panglima perang dari desa Kramuderu yang gagah berani. Ya, kalian bisa membaca ini sampai selesai. Ya, Pak Guru bantu menjawab supaya mempercepat. Ya, jadi setelah kalian membaca, maka yang pertama tuliskan ringkasan cerita di atas pada kotak berikut. Ya, Pak Guru bantu menjawab. Ya, ini bisa kalian pause tulisan ini. Ya, atau bisa Pak Guru bacakan terlebih dahulu. Ya, Cadara merupakan anak dari Panglima W, Panglima dari desa Kramuderu. Cadara memiliki bakat dalam ilmu bela diri dan ketangkasan. Suatu hari Panglima Wire menguji kemampuan anaknya. Beliau mengutus Cadara untuk berburu dan membawa pulang hasil buruannya. Cadara berangkat berburu bersama beberapa temannya. Dia pun berhasil mendapatkan hewan buruan saat perjalanan pulang. Cadara dan teman-temannya bertemu dengan suku Kuala. Cadara menyusun strategi dan melawan suku Kuala. Cadara berhasil mengalahkan suku Kuala. Cadara dan teman-temannya kembali ke desa Kramuderu. Cerita keberhasilan mereka pun diketahui oleh Panglima Wire. Beliau meminta Cadara untuk menyusun siasat perang. Siasat perang tersebut dinamakan Cadara Ura. Ya, ini ringkasannya seperti itu anak-anak. Yang kedua, sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Cadara, yaitu Panglima Wire, Cadara, teman-teman Cadara, dan suku Kuala. Kemudian yang ketiga, menurutmu apakah Cadara merupakan tokoh utama dalam cerita di depan? Jelaskan. Ya, Cadara adalah tokoh utama dalam cerita berjudul Cadara. Alasannya karena tokoh-tokoh Cadara muncul terus-menerus dan mendominasi cerita. Selain Cadara, juga ada tokoh utama lain, yakni Panglima Wire. Yang keempat,
sebutkan tokoh protagonis dalam cerita berjudul Cadara di depan, yaitu tokoh protagonis dalam cerita berjudul Cadara yaitu Cadara, Panglima Wire, dan teman Cadara. Yang kelima, apa yang dimaksud? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Menurutmu siapa saja tokoh antagonis dalam cerita berjudul Cadara di depan? Itu tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat jahat. Tokoh antagonis dalam cerita berjudul Cadara yaitu suku Wala. Kemudian, ayo renungkan pengetahuan apa yang kalian pelajari dari pembelajaran hari ini. Tuliskan dalam kotak di bawah ini, yaitu mengetahui ciri-ciri gerak tari, keragaman kegemaran, dan mengetahui cerita daerah serta tokoh-tokohnya. Apa hal menarik yang kamu temukan dalam pembelajaran hari ini? Jelaskan. Yaitu dapat berlatih gerak tari Bali. Ya, jawabannya seperti itu. Bagaimana perasaanmu? Apakah senang dalam belajar hari ini? Ya, tentunya harus senang. Yang terakhir, kerjasama dengan orang tua. Kalian bisa belajar dengan orang tua kalian. Ya, cukup sekian dari Pak Guru pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan, Pak Guru mohon maaf. Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat dan selalu semangat. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemetik cerdas.